Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan baru saja tiba dan suasana di kota pun menjadi lebih tenang. Di siang hari sudah barang tentu banyak orang yang mengurangi aktivitasnya agar tetap kuat berpuasa. Namun di antara mereka ada satu orang yang tampak sangat bersemangat, yaitu Abu Jahil. Ia datang berlari-lari kecil menuju rumah Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Abu Nawas, aku menemukan cara terbaik untuk beribadah di bulan puasa." Abu Nawas yang sedang duduk santai di depan rumahnya hanya mengangkat alis. "Oh, cara apa itu Abu Jahil?" "Nah, denger ya. Aku tuh baru saja mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidur di bulan Ramadan itu berpahala, Abu Nawas," katanya dengan penuh semangat. "Jadi aku akan tidur sepanjang hari agar aku mendapat pahala sebanyak-banyaknya." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Oh iya, benar itu. Tidurnya orang berpuasa itu bisa menjadi ibadah. Tapi apakah kamu yakin dengan rencanamu itu?" "Tentu saja. Bayangkan, aku bisa tidur sejak sahur sampai maghrib. Aku tidak akan merasa lapar, tidak akan marah-marah, dan yang paling penting, aku tidak akan melakukan dosa apapun, Abu Nawas. Bukankah itu ide yang cemerlang?" Abu Nawas pun mengusap janggutnya dan mengangguk-ngangguk. Memang terdengar menarik sih. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana hasilnya. Kamu coba saja tidur sepanjang hari." Mendengar persetujuan Abu Nawas, Abu Jahil pun langsung pulang dengan hati yang riang. Keesokan harinya, sejak selesai sahur, ia langsung merebahkan diri dan tidur. Ia bangun sebentar untuk sholat subuh, lalu kembali tidur. Begitu terus hingga azan maghrib berkumandang. Dan malamnya ia pun datang lagi menemui Abu Nawas dengan wajah yang penuh kemenangan. "Abu Nawas, rencanaku berhasil. Aku tidur sepanjang hari dan sekarang aku merasa segar. Aku juga tidak merasa lapar sedikit pun, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Wah, bagus dong. Jadi kamu akan melakukannya ini selama bulan Ramadan?" "Oh, tentu saja. Aku kan tidak perlu repot-repot merasakan lapar dan haus." Abu Nawas pun mengangguk. "Baiklah, mari kita lihat dalam beberapa hari ke depan, Abu Jahil." Hari demi hari pun berlalu. Abu Jahil tetap menjalankan strateginya, tidur sepanjang hari dan hanya bangun saat berbuka dan sahur. Tapi setelah 1 minggu, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang sedikit kusut. "Abu Nawas, aku merasa ada yang tidak beres," katanya lesu. Abu Nawas pun tersenyum. "Apa yang terjadi, Abu Jahil?" "Iya sih, aku memang tidak merasa lapar. Tapi aku juga merasa tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Tidak ada kebahagiaan dan tidak ada juga semangat. Aku hanya merasa kosong, Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa kecil. Akhirnya kamu menyadarinya. Tidur memang bisa menjadi ibadah, Abu Jahil. Tetapi jika kamu hanya tidur, kamu itu melewatkan banyak hal. Ramadan itu bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang meningkatkan ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan membantu sesama. Jika kamu hanya tidur, apa bedanya Ramadan dengan bulan lainnya? Abu Jahil pun terdiam. "Tapi bukankah aku juga tidak melakukan dosa?" "Oh iya, tidak melakukan dosa itu memang baik, tapi tidak melakukan kebaikan juga bukan hal yang baik, Abu Jahil," kata Abu Nawas. "Kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, Abu Jahil. Bukankah lebih baik kita mengisi waktu dengan ibadah, membantu orang lain, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat?" Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. "Jadi maksudmu aku harus tetap bangun dan beribadah?" Abu Nawas pun mengangguk. "Tidurlah secukupnya. Tapi jangan jadikan tidur itu sebagai alasan untuk melewatkan kesempatan berbuat baik di bulan yang penuh berkah ini, Abu Jahil." Dan akhirnya Abu Jahil pun sadar. Sejak hari itu ia tidak lagi tidur sepanjang hari. Ia mulai membaca Al-Quran, sholat dengan lebih khusyuk, dan bahkan mulai membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Dan ketika Ramadan hampir berakhir, ia kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang lebih cerah.
Abu Nawas, aku merasa lebih bahagia sekarang. Ramadan kali ini aku merasa lebih berarti. Abu Nawas pun tersenyum puas. Itulah semangat Ramadan yang sesungguhnya, Abu Jahil. Bukan hanya tidur, tetapi juga berbuat kebaikan dan meningkatkan ibadah. Dan sejak saat itulah Abu Jahil tidak pernah lagi mencoba tidur sepanjang Ramadan. Ia akhirnya mengerti bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang memperbanyak amal dan kebaikan. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja cara Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja meminta sesuatu keinginan yang tidak masuk akal. Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kamu berani melakukannya?" tanya Baginda Raja dengan penuh percaya diri. "Oh, tentu saja Paduka. Apa tantangannya?" jawab Abu Nawas. Baginda Raja kembali berkata, "Kamu yakin Abu Nawas? Pikirkan dulu baik-baik sebelum terlanjur. Karena kalau sampai kamu gagal, hukuman berat siap menantimu," jelas Baginda Raja. Abu Nawas yang sudah berpengalaman dengan jebakan-jebakan sang raja tidak takut sedikit pun. Bahkan menurutnya ini adalah peluang untuk mendapatkan uang yang banyak. "Hamba yakin Paduka. Ya, asalkan hadiahnya juga besar," jawab Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu 1000 dinar. Tapi awas, kalau kamu gagal, kamu harus menerima konsekuensinya. Kamu harus meninggalkan Baghdad selamanya. Bagaimana? Setuju kamu?" tanya Baginda Raja. "Oh, siap dong Paduka. Beritahu saya apa tantangannya," kata Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ingin kamu mewujudkan satu permintaanku," perintah Baginda Raja. "Apa itu, wahai Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku ingin mempunyai cincin ajaib Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Cincin ajaib? Untuk apa Paduka?" tanya Abu Nawas heran. "Ya, supaya aku tidak bisa terlihatlah Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Maksud Paduka, cincin ajaib yang bisa membuat orang tidak terlihat?" tanya Abu Nawas memastikan. "Nah, benar itu Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Waduh, permintaan aneh macam apa lagi ini? Mana ada cincin ajaib seperti itu?" pikir Abu Nawas. Untuk beberapa saat, Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai terlihat cemas dan kebingungan. "Bagaimana Abu Nawas? Sanggup nggak kamu untuk mendapatkannya?" tanya Baginda Raja memastikan. "Hamba sanggup Paduka, tapi beri waktu hamba seminggu," jawab Abu Nawas agak ragu-ragu. "Baiklah, permintaanmu aku turuti. Sekarang kamu boleh pulang," kata Baginda Raja. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari memutar otak, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi yang tepat. Maka pergilah Abu Nawas ke istana dengan membawa cincin permintaan Baginda Raja. "Hebat kamu Abu Nawas. Belum genap seminggu loh ini, tapi kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Coba tunjukkan padaku cincinnya," pinta Baginda Raja. "Ini Paduka, saya mendapatkannya dengan susah payah," balas Abu Nawas. "Oh ya? Di mana kamu mendapatkannya?" tanya Baginda Raja. "Ya, adalah Paduka di sebuah tempat rahasia. Tempatnya sangat angker dan keramat. Di sana saya bertemu dengan seorang kakek sakti, tapi sayang, menurut kakek itu cincin ini hanya bisa dipergunakan oleh saya," tutur Abu Nawas. "Oh, tidak masalah Abu Nawas.
Yang terpenting kamu bisa membuktikan bahwa cincin tersebut bisa membuat orang tidak terlihat, jawab Baginda Raja. Tapi begini Paduka, kata kakek yang saya temui ada satu lagi syaratnya, kata Abu Nawas. Apalagi Abu Nawas? Kamu jangan berbelit-belit lah, cepat tunjukkan padaku, perintah Baginda Raja. Maaf Paduka, tapi cincin ini akan berfungsi manakala saya dalam keadaan terdesak, kata Abu Nawas dengan hati-hati. Karena penasaran, Baginda Raja pun terus mendesak Abu Nawas untuk membuktikannya. Baiklah, kalau Paduka ingin bukti, ayo ikut saya, ajak Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke sebuah lorong istana yang berada di bawah tanah. Karena tempatnya gelap, Abu Nawas pun membawa obor sebagai penerangan. Kenapa harus ke sini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Tenang Paduka, tidak lama lagi Paduka juga akan melihat keajaiban dari cincin ini. Bukankah itu yang Paduka kehendaki? Balas Abu Nawas. Tiba-tiba saja Abu Nawas pun terpeleset dan jatuh, sehingga obor apinya ikut terjatuh dan padam. Saat suasana menjadi gelap, Abu Nawas berteriak minta bantuan kepada Baginda Raja. Paduka, tolong saya, sepertinya kaki saya terkilir Paduka, kata Abu Nawas. Baginda Raja pun menyaut, kamu di sebelah mana Abu Nawas? Aku tidak bisa melihatmu. Aku di sini Paduka, jawab Abu Nawas. Di sini di mana? Aku tidak bisa melihatmu, ujar Baginda Raja. Tidak lama kemudian Abu Nawas pun kembali menyalakan obor di tangannya. Sekarang bagaimana Paduka? Apakah Paduka sudah bisa melihatku? Tanya Abu Nawas. Ya, aku sudah bisa melihatmu. Tapi kamu masih bisa berjalan kan? Tanya Baginda Raja. Bisa Paduka, alhamdulillah kaki saya tidak terluka, jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja untuk kembali ke istana. Ketika sudah berada di dalam istana, Baginda Raja pun masih heran dan penasaran. Mana Abu Nawas? Katanya kamu akan membuktikannya kepadaku, tanya Baginda Raja. Loh, waktu di lorong tadi, saya kan sudah membuktikannya Paduka, jawab Abu Nawas. Kapan? Aku tidak merasakannya, balas Baginda Raja. Tadi Paduka, waktu saya terjatuh dan minta tolong, saat saya terdesak, disitulah cincin tersebut bekerja. Bukankah waktu itu Paduka tidak bisa melihatku? Bahkan saya bertanya sampai 2 kali untuk memastikan, tapi Paduka tetap mengatakan bahwa Paduka tidak melihatku, terang Abu Nawas. Menyadari maksud perkataan Abu Nawas, seketika Baginda Raja tertawa. Abu Nawas pun berhasil menghibur Baginda Raja dan membuatnya tertawa. Akhirnya, Abu Nawas pun diberi hadiah sesuai dengan yang dijanjikan. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa, tinggal seorang pria yang terkenal sebagai orang paling pemarah di seluruh negeri. Semua orang takut kepadanya karena dia sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Bahkan seekor burung yang berkicau di dekat rumahnya bisa membuat amarahnya meledak-ledak. Hingga suatu hari pria itu datang ke rumah Abu Nawas dengan wajah yang merah padam. Aku dengar kamu ini orang paling cerdik di desa ini. Aku mau kamu memecahkan masalahku Abu Nawas. Kalau tidak, kamu akan menerima amarahku, katanya dengan nada mengancam. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan berbagai macam orang hanya tersenyum dengan santai. Tentu saja, apa yang bisa aku bantu? Pria itu pun menghempaskan tubuhnya ke kursi dengan kasar. Setiap hari aku marah, semua hal membuatku jengkel. Entah suara, orang, atau bahkan angin yang bertiup sekalipun. Aku tak tahan lagi Abu Nawas. Kamu harus menemukan cara agar aku berhenti marah, atau amarahku ini akan meledak-ledak Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk pelan sambil berpikir. Baiklah, tapi aku punya satu syarat sebelum aku membantumu. Apapun itu, katakan saja, bentak pria itu. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. Selama 1 minggu, kamu harus melakukan apa yang aku perintahkan.
Kalau tidak, masalahmu tidak akan pernah bisa dipecahkan. Pria itu pun mengerutkan dahi, tapi karena merasa putus asa, dia pun setuju. Baik, apa yang kau perintahkan? Abu Nawas pun tersenyum dengan lebar. Mulai besok, kamu harus berkeliling desa dengan sebuah kantong. Nah, setiap kali kamu merasa ingin marah, masukkan sebuah batu kecil ke dalam kantong itu. Setelah seminggu, kita akan bertemu lagi. Minggu pertama pun berlalu, dan pria itu kembali menemui Abu Nawas dengan kantong penuh batu. Lihatlah kantong ini, penuh dengan batu karena aku marah setiap hari, Abu Nawas. Bahkan lebih sering dari yang kukira. Abu Nawas pun hanya menatap kantong itu dan tersenyum. Sekarang, mari kita berjalan ke sungai. Setelah sampai di tepi sungai, Abu Nawas pun berkata, nah, sekarang buang satu persatu batu itu ke sungai. Tapi dengan syarat, sebelum membuangnya, kamu harus ingat apa yang membuatmu marah saat itu. Pria itu pun mulai melemparkan batu-batu itu ke sungai. Setiap kali ia hendak membuang satu batu, dia mencoba mengingat apa yang membuatnya marah. Ternyata banyak dari kemarahannya disebabkan oleh hal-hal yang sepele. Burung yang berkicau, tetangga yang menutup pintu terlalu keras, atau anjing yang menggonggong. Ketika kantongnya hampir kosong, dia pun tersadar. Mengapa aku marah karena hal-hal sekecil itu? Semua ini tak penting sama sekali. Abu Nawas pun tersenyum bijak. Itulah yang ingin kutunjukkan kepadamu. Kemarahanmu hanya seperti batu-batu kecil itu. Jika kamu terus menyimpannya, kantongmu akan penuh dan berat. Tapi jika kamu belajar melepaskannya, seperti membuang batu ke sungai, hidupmu akan terasa lebih ringan. Pria itu pun terdiam, lalu tersenyum samar. Aku mengerti sekarang. Terima kasih, Abu Nawas. Aku akan belajar untuk tidak mudah marah. Sejak hari itu, ia pun berubah. Dia masih pemarah, tetapi kini bisa menahan diri. Setiap kali merasa marah, dia akan mengingat nasihat Abu Nawas dan membayangkan batu kecil yang harus dibuangnya ke sungai. Dan setiap kali Abu Nawas melihatnya, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, semoga kantongmu tetap ringan, sahabatku. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suasana di kota Baghdad semakin mencekam setiap harinya. Hal ini disebabkan oleh maraknya perampokan dan tindak kejahatan lainnya. Meskipun Baginda Raja sudah mengerahkan prajurit untuk berpatroli setiap malam dan masyarakat bergiliran melakukan ronda, tetap saja ada rumah yang berhasil disatroni oleh gerombolan perampok. Situasi genting seperti ini membuat Baginda Raja resah, tak tahu cara lain untuk mengembalikan keamanan di negerinya. Di tengah kebingungan itu, datanglah seorang lelaki berperawakan tinggi dan kekar yang menawarkan diri kepada Baginda Raja agar diangkat menjadi prajurit istana. Ia berjanji akan menumpas semua tindak kejahatan dengan kekuatan yang dimilikinya. Baiklah, aku akan setujui permintaanmu, tapi ingat, jika dalam sebulan tidak ada perubahan, kamu akan aku pecat, kata Baginda Raja. Lelaki itu pun diangkat menjadi prajurit, dan ternyata janji yang diucapkannya benar-benar ia laksanakan. Dalam waktu singkat, kasus perampokan dan kejahatan lainnya berangsur-angsur menurun. Rupanya para perampok takut dengan reputasi lelaki tersebut yang terkenal kejam dan tegas. Siapapun perampok yang ditangkap olehnya tidak dijebloskan ke penjara, melainkan dibunuh secara sadis. Namun tak lama kemudian muncul kasus kejahatan lain, kali ini berupa kasus penipuan. Negeriku ini, perampokan hilang, penipuan muncul. Tapi aku rasa ini keahliannya Abu Nawas. Biar dia saja yang menangani, ujar Baginda Raja dalam hati. Tiba-tiba komandan prajurit baru itu menawarkan diri untuk mengurus kasus tersebut. Kamu yakin kamu bisa? Aku tahu kamu itu kuat, tapi untuk menuntaskan kasus seperti ini, yang dibutuhkan bukan kekuatan fisik, melainkan kecerdasan otak, kata Baginda Raja. Paduka yang mulia, beri saya kesempatan sebulan saja, Paduka. Jika gagal, silakan pecat saya, Paduka, tantang komandan prajurit.
Baginda Raja akhirnya mengizinkannya. Dan benar saja, dalam kurang dari sebulan komandan prajurit berhasil membongkar segala bentuk penipuan yang meresahkan masyarakat. Atas keberhasilannya itu, Baginda Raja memberikan penghargaan untuk kedua kalinya. Kali ini dengan upacara yang cukup besar yang dihadiri oleh segenap pejabat kerajaan. "Engkau benar-benar hebat. Kamu bukan hanya kuat dan perkasa, tapi juga cerdas," ujar Baginda Raja sambil memberikan hadiah sebesar 100.000 dinar. "Wahai komandan prajurit, cara apa yang kau gunakan hingga semua kasus penipuan berhasil kau tuntaskan dalam waktu yang singkat?" tanya Baginda Raja dengan takjub. "Itu perkara mudah, Paduka. Saya sudah tahu berbagai macam bentuk penipuan. Saya ini orang yang tidak bisa ditipu, Paduka," jawab sang komandan prajurit dengan sombong. Abu Nawas yang juga hadir dalam upacara tersebut mencoba memberikan nasihat. "Janganlah sombong kamu dan jangan tinggi hati," ucap Abu Nawas. Namun bukannya menerima nasihat, komandan prajurit itu justru tersinggung. "Hei Abu Nawas, bilang saja kau ini iri. Aku memang tidak bisa ditipu. Bahkan kamu pun yang orang bilang cerdik tidak akan bisa menipuku," tantang komandan prajurit. Abu Nawas hanya tersenyum. "Sayang sekali sih, hari ini aku tidak bisa meninggalkan istana. Kalau tidak, tentu aku bisa menipumu." "Loh, kenapa harus meninggalkan istana? Takut kalah ya?" ledek komandan prajurit. "Takut kalah? Ya enggak lah. Aku cuma ingin menunjukkan sesuatu yang jarang orang ketahui, yaitu pohon yang bisa berbicara," jelas Abu Nawas. "Pohon bisa bicara? Kamu jangan mengada-ngada, Abu Nawas," kata komandan prajurit dengan tidak percaya. "Nah, justru itu, kalau aku diperkenankan meninggalkan istana, aku akan mengambilnya dan membawanya ke sini," sahut Abu Nawas. Karena penasaran, komandan prajurit meminta izin kepada Baginda Raja agar Abu Nawas diperkenankan meninggalkan istana. Baginda Raja pun mengizinkannya. "Baginda Raja sudah mengizinkan, sekarang pulanglah dan bawa kemari pohon yang kau ceritakan itu, Abu Nawas," kata komandan prajurit. "Baiklah, aku akan mengambilnya. Kamu tunggu di sini ya," sahut Abu Nawas lalu pergi meninggalkan istana. Namun setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas tak kunjung kembali. Komandan prajurit masih sabar menunggu. Tetapi ketika malam tiba, Abu Nawas juga belum muncul. Hingga larut malam, komandan prajurit mulai merasa kesal. "Lihatlah Paduka, betapa pengejutnya Abu Nawas. Ia tak berani datang, Paduka. Dia tahu aku tak bisa dibohongi, apalagi ditipu, Paduka," ujar komandan prajurit dengan sombong. Namun mendengar hal itu, Baginda Raja malah tertawa. Hal ini membuat komandan prajurit merasa heran. "Maaf Paduka, mengapa Paduka malah tertawa?" tanyanya penasaran. "Hei komandan, ketahuilah, Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong. Justru ia telah berhasil menipumu." Komandan prajurit pun merasa bingung. "Maaf Paduka, maksudnya bagaimana? Saya masih belum mengerti Paduka." Baginda Raja lalu menjelaskan. "Lihatlah dirimu, kamu menunggu Abu Nawas di sini sampai larut malam, padahal dia tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu?" Sontak komandan prajurit pun tersadar. Ia tak menyangka kecerdikan Abu Nawas bisa menjebaknya. Sialan. Baru kali ini aku ditipu, gerutunya. Baginda Raja tertawa semakin keras. Begitu pula para pejabat istana yang hadir. Kisah selanjutnya. Suatu hari, ada seorang wanita dari kerajaan datang menemui Abu Nawas. Wanita itu penasaran tentang suatu hal dan ingin mendapatkan penjelasan dari Abu Nawas yang terkenal dengan kebijaksanaannya. "Abu Nawas, aku ingin tahu," katanya sambil tersenyum. "Kenapa wanita harus mengenakan hijab? Bukankah tidak masalah jika kami tidak menutup kepala?" Abu Nawas pun menatap wanita itu dan mengangguk dengan tenang. "Pertanyaan bagus. Bagaimana jika kita lakukan sebuah eksperimen kecil untuk menjawab pertanyaanmu itu?" Wanita itu pun tampak tertarik.
Abu Nawas kemudian meminta pembantunya untuk membawa 2 buah manisan segar. Satu manisan ia letakkan di atas piring terbuka dan satu lagi ia tutupi dengan kain bersih. "Coba lihat," kata Abu Nawas. Keduanya adalah 2 manisan yang sama-sama manis dan segar. Namun yang satu terbuka dan yang satunya lagi tertutup. Ayo kita lihat apa yang akan terjadi. Beberapa menit berlalu dan tiba-tiba seekor lalat mulai terbang mendekati manisan yang terbuka. Lalat itu hinggap di manisan dan mulai memakannya. Manisan yang tertutup tetap bersih dan tak tersentuh oleh lalat. Abu Nawas menatap wanita itu dan berkata, "Lihatlah, manisan yang terbuka menjadi sasaran lalat, sementara yang tertutup tetap bersih dan terjaga. Seperti itulah pentingnya berhijab. Ia menjaga dan melindungi wanita dari pandangan yang tidak pantas, sebagaimana kain ini melindungi manisan dari lalat." Wanita itu terdiam sejenak, lalu tersenyum sambil mengangguk. "Aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Hijab bukan hanya tentang menutupi kan, tetapi juga tentang menjaga diri." Abu Nawas pun tersenyum. "Betul sekali. Hijab adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri dan kepada orang lain. Sama seperti kita menjaga hal-hal yang berharga agar tetap aman." Wanita itu pun pergi dengan pikiran yang tercerahkan, sementara Abu Nawas kembali menikmati harinya, tahu bahwa dia telah membantu seseorang melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas sedang melakukan pengembaraan, menyusuri daerah-daerah yang belum pernah ia jumpai. Hingga akhirnya sampailah ia di sebuah kampung yang rata-rata penghuninya adalah orang miskin. Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit karena terpisah oleh sungai besar yang tidak memiliki jembatan penyeberangan. Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai ke kampung tersebut. Melihat ada orang asing datang ke kampung mereka, para penduduk menyambutnya dengan ramah. Apalagi saat itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan di kampung tersebut, di mana dalam pertemuan itu dibahas mengenai rencana pembangunan jembatan. Abu Nawas pun menyarankan agar tiap warga dimintai sumbangan. "Wahai Tuan Abu, penduduk kami ini rata-rata orang miskin. Untuk makan sehari-hari saja susah, Tuan," kata mereka. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terdiam. Ia menyadari bahwa mereka adalah penduduk miskin, dan membangun jembatan sendiri pun tidak mungkin karena mereka tidak tahu caranya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. "Sebenarnya sih kalian tidak perlu membangun jembatan. Kalian itu cukup membuat sungai itu menjadi dangkal," tutur Abu Nawas. "Bagaimana caranya, Tuan Abu?" tanya mereka. "Caranya sangat mudah. Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai dan memindahkan pasirnya ke tepian. Dengan begitu sungai akan menjadi dangkal dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan," jelas Abu Nawas. Warga kampung sontak tertawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Namun sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius karena penasaran dengan langkah selanjutnya. "Wahai Tuan Abu, apa kamu yakin ini adalah ide terbaik?" tanya pemimpin kampung. "Oh, tentu saja. Dan ini lebih murah daripada kalian harus membangun jembatan. Karena kalian tak perlu mengeluarkan uang sama sekali," jawab Abu Nawas. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila, Abu Nawas berusaha membujuk para warga agar mau menuruti saran tersebut. Dan keesokan harinya para warga dengan semangat mulai menggali pasir yang ada di tengah sungai. Mereka menggali dan memindahkan pasirnya ke tepian. Namun setelah beberapa hari berlalu, sungai tak kunjung menjadi dangkal. Bahkan ukurannya justru menjadi semakin lebar. Hal ini membuat para warga frustasi. "Bagaimana ini, Tuan Abu? Usulanmu justru membuat keadaan semakin buruk. Lihatlah, sungainya semakin lebar dan semakin sulit untuk dilintasi," keluh para warga. "Teruskan saja pekerjaan kalian, nanti pasti akan membuahkan hasil," jawab Abu Nawas.
Lalu bagaimana dengan pasirnya? Kemana lagi harus diletakkan, Tuan Abu? Tanya mereka. Kalau soal pasir, biar aku yang mengurus. Nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya, jawab Abu Nawas. Sebulan pun berlalu dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali. Akhirnya para warga memutuskan untuk mengadakan pertemuan kembali. Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas. Ketika pertemuan berlangsung, para warga mulai meluapkan amarahnya. Abu Nawas, percuma kami mengikuti saranmu. Sudah 1 bulan, tapi tidak ada hasil. Kami sudah mengorbankan tenaga dan waktu, tapi apa hasilnya? Kata para warga dengan emosi. Tenang, sabar. Nih, aku sudah mengumpulkan uang kalian. Silahkan pergunakan uang ini untuk membangun jembatan. Balas Abu Nawas sambil mengeluarkan kantong yang penuh berisi uang. Melihat ada uang sebanyak itu, mereka pun menjadi heran. Terlebih saat Abu Nawas mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik mereka. Tapi Tuan Abu, dari mana uang itu? Kami tidak merasa memilikinya, tanya para warga kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan bahwa uang yang dibawanya adalah hasil dari menjual pasir yang mereka gali selama 1 bulan ini. Nah, kalian ingat kan, orang yang setiap hari mengambil pasir kalian? Dia itu pembelinya, terang Abu Nawas. Seketika, para warga pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Berkat usulan dari Abu Nawas, mereka akhirnya berhasil membangun jembatan yang selama ini telah mereka impikan.